Jangan main saat maghrib. Di sebuah desa kecil yang tenang, setiap sore menjelang maghrib, terdengar suara ibu-ibu memanggil anak-anak mereka pulang. "Ayo masuk, sudah maghrib." Begitu kata mereka sambil menutup pintu dan jendela. Bukan tanpa alasan, karena ada kepercayaan lama bahwa waktu antara sore dan malam adalah saat makhluk halus keluar mencari teman. Suatu sore, Rani, gadis kecil berusia 8 tahun, sedang bermain petak umpet dengan teman-temannya di kebun belakang rumah. Matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga keunguan. Satu persatu teman Rani dipanggil pulang, hingga hanya ia yang tersisa. Ibunya sudah berteriak dari jauh, "Rani, ayo pulang, sudah maghrib." Tapi Rani masih asik bersembunyi di balik semak. Ia ingin menang, ingin menakut-nakuti temannya yang belum sempat menemukan dirinya. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah pelan di belakang. "Rani, ayo main sama aku." Suara itu lembut, seperti suara anak kecil, tapi asing. Rani menoleh, melihat seorang anak perempuan sebaya dengannya, berambut panjang dan mengenakan baju lusuh warna putih keabu-abuan. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun bibirnya tersenyum aneh. "Main apa?" tanya Rani polos. "Petak umpet juga, tapi kali ini aku yang jaga," jawab anak itu sambil tertawa pelan. Saat Rani mengedip, anak itu sudah tak ada. Hanya ada bayangan kecil berlari ke arah kebun pisang di ujung pekarangan. Rani mengikuti, tapi suasana di sekitar berubah sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Langit sudah gelap sepenuhnya. Rani mulai takut dan berbalik ingin pulang. Tapi dari arah rumah, ia melihat ibunya berdiri di depan pintu, melambai. "Rani, ayo sini, nak." Rani berlari kencang, namun semakin ia mendekat, sosok itu tampak makin tinggi. Dan wajahnya berubah hitam legam dengan mata merah menyala. "Bukan ibu!" teriak Rani. Orang-orang kampung menemukannya beberapa jam kemudian, pingsan di kebun pisang. Sejak itu, Rani sering menggigau di malam hari, menyebut nama teman barunya, "Siti, ayo main lagi." Padahal, di kampung itu tak ada anak bernama Siti. Tapi beberapa orang pernah melihat bayangan anak kecil berambut panjang bermain sendirian di kebun belakang saat matahari mulai terbenam. Sejak kejadian sore itu, Rani tak lagi seperti dulu. Ia sering termenung di dekat jendela menjelang maghrib, matanya menatap kosong ke arah kebun pisang. Kadang bibirnya bergerak pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ibunya mulai khawatir. "Rani, jangan duduk di situ terus. Masuk, nak. Sudah sore," ujarnya lembut. Namun Rani hanya tersenyum. "Bentar, Bu. Siti mau datang. Kami mau main lagi," ibunya terdiam. Nama itu, Siti, membuat bulu kuduknya berdiri. Karena dulu ada anak bernama Siti yang meninggal tenggelam di sungai belakang kebun. Tepat waktu maghrib, belasan tahun lalu, malam-malam berikutnya, rumah mereka mulai aneh. Pintu kamar Rani kadang terbuka sendiri. Boneka di tempat tidurnya berpindah posisi. Dan kadang terdengar suara anak kecil tertawa lirih tepat saat azan maghrib berkumandang. Suatu malam, ayah Rani terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil di ruang tamu. Ia mengira itu Rani, jadi ia bangkit untuk memeriksa. Tapi yang dilihatnya membuat darahnya beku. Di ruang tamu, Rani duduk di lantai menghadap tembok, bermain congklak sendirian. Namun di depan Rani, lubang-lubang congklak yang kosong tiba-tiba terisi sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang ikut bermain. Ayahnya memanggil pelan, "Rani." Rani menoleh dan wajahnya tampak pucat dengan mata kosong. "Shh, jangan ganggu ya. Giliran Siti sekarang." Keesokan paginya, mereka memanggil ustaz kampung untuk memeriksa. Saat ustaz mulai membaca ayat ruqyah di kamar Rani, suara anak kecil menangis keras terdengar dari bawah ranjang.
Lalu tiba-tiba jendela kamar terbuka lebar dan angin dingin menerpa. Tirai menari liar, dan di kaca jendela terlihat bayangan anak perempuan berambut panjang berdiri di luar, tersenyum. Ustaz hanya berkata lirih, "Anak ini dibawa pulang oleh sesuatu yang kesepian di waktu maghrib. Jangan biarkan dia sendirian lagi saat senja." Sejak hari itu, Rani tak pernah dibiarkan bermain menjelang maghrib. Tapi setiap kali azan mulai berkumandang, ibunya masih mendengar suara samar dari kamar Rani. "Siti, besok kita main lagi, ya." Sejak kejadian itu, keluarga Rani hidup penuh kecemasan. Setiap sore menjelang maghrib, ibunya selalu menutup semua jendela, menyalakan lampu, dan memanggil Rani agar tetap di dalam rumah. Tapi meski begitu, suasana selalu terasa dingin dan mencekam setiap kali azan berkumandang. Beberapa tetangga mulai bercerita. Kadang mereka melihat bayangan dua anak kecil bermain di halaman rumah Rani, padahal hanya Rani yang tinggal di sana. Kadang terdengar suara tawa kecil diikuti tangisan lirih dari arah kebun pisang. Suatu sore, teman Rani bernama Lina datang bermain. Ia penasaran dengan cerita yang beredar di kampung. "Ran, katanya kamu punya teman hantu." "Ya," canda Lina sambil tertawa. Rani menatapnya datar. "Siti bukan hantu. Dia cuma pengen punya teman. Kamu mau kenalan?" Lina terdiam. Ia kira Rani bercanda, tapi udara di sekeliling mereka tiba-tiba berubah dingin. Daun-daun di pohon bergetar tanpa angin. Rani menoleh ke arah jendela dan berkata, pelan, "Siti, ini Lina." Tiba-tiba gelas di meja retak sendiri. Lina ketakutan dan langsung berlari pulang. Tapi sejak hari itu ia berubah. Setiap menjelang maghrib, ia duduk di depan rumahnya sambil menatap ke arah rumah Rani, seolah menunggu seseorang. Ketika ibunya memanggil, Lina hanya menjawab dengan suara pelan, "Sebentar, Bu. Aku janji mau main sama Siti." 2 hari kemudian Lina menghilang. Warga desa mencarinya kemana-mana. Hingga akhirnya mereka menemukan jejak kaki kecil berdua-dua menuju ke kebun pisang di belakang rumah Rani dan berhenti di tepi sungai. Malamnya, Ustaz yang dulu meruqyah Rani datang lagi. Ia menaburkan garam dan air doa di sekitar rumah, tapi tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, terdengar tawa 2 anak perempuan. Satu suara Rani, satu lagi asing, tapi serupa. Ketika lampu menyala kembali, Ustadz terkejut melihat 2 boneka lusuh tergeletak di lantai. Satu boneka mengenakan pita merah milik Rani, dan satu lagi memakai gelang tangan kecil milik Lina. Ustadz memejamkan mata dan berbisik lirih. Arwah itu tak ingin sendiri lagi. Ia selalu mencari teman baru setiap maghrib tiba. Sejak hari itu, anak-anak di kampung tak berani keluar rumah saat matahari mulai tenggelam. Namun kadang, jika kamu lewat di sana menjelang senja, kamu bisa mendengar suara tawa 2 anak kecil dari arah kebun pisang. Dan kalau kamu menoleh terlalu lama, mungkin mereka akan mengajakmu ikut bermain. Beberapa minggu setelah hilangnya Lina, kampung itu jadi muram. Setiap kali senja datang, para orang tua langsung berteriak memanggil anak-anak mereka untuk pulang. Tak ada lagi tawa kecil di jalanan, tak ada suara bola dipukul, tak ada riuh permainan petak umpet. Namun rumah keluarga Rani tetap terasa berbeda. Sejak kejadian itu, Rani sering terbangun di malam hari, berjalan tanpa sadar ke arah jendela dan menatap gelap. Kadang ia bicara pelan, "Tenang, Siti, nanti aku temenin lagi." Ustaz yang membantu keluarga Rani akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia menelusuri sungai di belakang kebun pisang, tempat dulu Siti meninggal tenggelam. Bersama beberapa warga, ia menemukan sisa kain putih lusuh yang terjepit di akar pohon besar di tepi sungai. Di ujung kain itu tertulis samar nama,
Siti binti Rashid, 2009. Ustaz mulai membaca ayat suci. Tapi saat ayat terakhir dibacakan, air sungai tiba-tiba bergolak meski angin tak berembus. Dari pusaran air muncul bayangan anak kecil berambut panjang. Wajahnya pucat dan penuh luka. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Suaranya bergetar lirih. "Kenapa kalian biarkan aku sendirian waktu itu? Aku cuman ingin teman." Seketika semua orang terpaku. Lalu Ustaz dengan tegas berkata, "Tempatmu bukan di sini, nak. Pulanglah dengan tenang. Doa kami akan menyertaimu." Bayangan itu menatap Rani yang berdiri ketakutan di pinggir sungai. Air mata mengalir di wajah kecil Rani. "Siti, aku temenin kamu lewat doa. Ya, tapi jangan ajak teman lagi." Pelan-pelan, bayangan itu tersenyum. Tubuhnya larut ke dalam pusaran air dan sungai kembali tenang. Sejak malam itu, rumah Rani tak lagi diselimuti dingin. Rani mulai kembali ceria. Meski setiap kali maghrib tiba, ia tetap menatap jendela dan berbisik, "Selamat tidur, Siti." Namun, beberapa bulan kemudian, seorang warga yang lewat di tepi sungai mengaku mendengar suara tawa kecil dari kejauhan. Disusul suara lembut berkata, "Kalau kamu mau, kita bisa main lagi." Dan sejak itu, legenda di desa itu hidup kembali. Larangan anak-anak bermain menjelang maghrib bukan sekadar nasihat orang tua, tapi peringatan dari masa lalu tentang roh seorang anak yang kesepian, yang masih mencari teman bermain di antara senja dan malam.